Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God, my whole life. Kita mau siapkan hati kita sungguh-sungguh untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hambanya sudah datang. Ya, puji Tuhan. Salam kenal buat hambanya, Pak Pendeta Pribadi Santosa. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Saya akan share screen ya. Mari siapkan hati kita. Syukur atas kuasa salibmu, tak terjangkau akal budiku. Kau yang mulia rela jadi hina. Terima kasih kau telah bersedia. Syukur atas kuasa darahmu dan pengorbananmu. Bilur-bilurmu menyembuhkan lebih dari yang kuharapkan. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Katakan percaya, percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Haleluya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Saya persilakan kepada hambanya, Bapak Pendeta Pribadi Santosa. Ya, shalom saudara-saudara. Sebelum kita memulai, mari kita masuk dalam doa lebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk malam ini, berbicaralah kepada kami semua lewat hamba-Mu ini. Tuhan, terangi kami dengan api Roh Kudus-Mu, supaya pola pikir kami boleh sehaluan dengan pola pikir dari Engkau sendiri. Tuhan, kuduskan semua internet peralatan, supaya sungguh boleh mendukung jalannya pemberitaan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara-saudara. Selamat malam, selamat Shalom. berjumpa. Saya mungkin baru pertama kali di dalam komunitas dari alumni Kanaan.
Tapi anak saya dua-duanya bekas sekolah di Kanaan sampai SMA juga, ya. Yang satu dua-duanya tadi di Aussie di Sydney, yang besar sudah kembali, ya. Saya ini adiknya Ibu Siane, kalau saudara kenal, kepala sekolah TK, ya. Tapi sekarang saya melayani menjadi gembala di Gereja Jemaat Kristus Indonesia Sunter. Kami juga mengadakan menara doa dari hari Senin sampai Jumat. Jadi kebetulan pas usai dari menara doa saya langsung bergabung, makanya agak terlambat sedikit, ya. Tapi nggak apa-apa, saudara. Kita semua hari ini diberkati Tuhan, ya. Kita akan bicara mengenai menggapai pernikahan impian, saudara, ya. Saya lihat ada background-nya udah ada impiannya doang, pernikahannya nggak ada, ya, impian. Jadi pernikahannya masih ngimpi, ya, tapi nggak apa-apa. Nah, bagaimana kita bisa masuk dalam pernikahan impian? Maka kita harus bersandar kembali kepada Alkitab, yaitu maksud tujuan semula Tuhan menciptakan sebuah pernikahan. Saudara ingat, ya, waktu Tuhan menciptakan Taman Eden, Dia tidak menciptakan kota, Dia tidak menciptakan bangsa, Dia tidak menciptakan rekreasi, tetapi Dia menciptakan sebuah keluarga. Dan di dalam keluarga itu diawali dengan pernikahan yang kudus. Kalau kita tahu maksud tujuan Tuhan di dalam sebuah keluarga, maka kita akan menikmati kuasa-kuasa Tuhan, menaklukkan bumi, bahkan mencapai kemaksimalannya di dalam keluarga kita dan keturunan-keturunan. Saya akan ambil 3 ayat saja dari Maleakhi 2 ayat 14, 15, dan 16. Saya akan bacakan buat saudara. Kamu bertanya, mengapa ia tidak mau menerimanya? Ini masalah jawaban yang tidak doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Oleh karena Tuhan tidak tahu kamu tidak setia kepada wanita yang kamu nikahi di masa mudamu. Wanita itu kawan hidupmu, tapi kamu telah mengkhianati dia. Walaupun di depan Allah kamu telah berjanji untuk tetap setia kepadanya. Ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri masa mudanya. Ayat 16, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Saudara, kita akan lihat di sini, ya, bahwa maksud tujuan dari sebuah pernikahan, bersatunya pria dan wanita, yang Tuhan kehendaki adalah multiplikasi. Kalau kita lihat di sini, ya, multiplikasi manusia ilahi untuk menguasai bumi. Manusia ilahi itu tidak jadi dengan sendirinya. Dia lahir dari suami istri yang sudah menikah dan mempunyai anak, dan anak itu dididik bukan hanya bicara kuantitas, tetapi juga kualitas, saudara. Ingat, ya, punya anak enggak, jangan dipikir hanya punya anak aja. Tanggung jawabnya adalah kualitas. Kuantitas kan tergantung ketentuan. Tetapi berapapun kita punya anak, tugas seorang ayah dan ibu adalah mendidik supaya menjadi manusia ilahi, sehingga kalau dia sudah menjadi dewasa dan merit lagi, dia akan meneladani didikan dari papa mamanya dengan baik. Ingat, apa yang kita tabur itu yang kita tuai, ya. Jadi apa yang Tuhan pesankan di sini, ya, untuk bisa menciptakan keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu. Ya, bagaimana kita menjaga diri kita? Janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan. Saudara, semua orang tidak mau bercerai, ya, apapun alasannya, karena ini menyakitkan hati suami dan istri, ya. Makanya saudara, di gereja kami kita bimbing dulu bimbingan pernikahan, saudara, dan mengerti kalau sudah masuk pernikahan tidak bisa keluar lagi.
Nah, apa kata dan isi dari menjaga dirimu? Ini karena Alkitab tujuannya adalah kepada pria, tapi ini juga bisa berlaku buat wanita, supaya nanti kalau wanita itu menikah menjadi penolong yang maksimal buat suaminya. Tadi saya sudah bilang, Tuhan Allah menciptakan keluarga dengan tujuan multiplikasi manusia ilahi, ya. Suami dan istri mereka bersetubuh dan sperma pria itu masuk ke dalam rahim wanita dan akhirnya berkembang biak menjadi embrio dan menjadi bayi. Ingat saudara, sejak bayi itu merekam semua hubungan papa mamanya. Baik itu baik atau baik itu buruk. Dan direkam itu akan membentuk jiwa dan karakter anak dari bayi sejak kandungan. Nah, saudara, ingat, waktu kita married, waktu kita pakai gaun pengantin, itu sangat bahagia ya. Apalagi kalau saudara lihat di prawedding itu, saya lihat nggak ada yang nangis itu saudara. Di prawedding itu mukanya senyum semua ya. Apalagi pakai gaun pernikahan. Anak saya di Sydney dia bikin prewed itu di pinggir danau, ya, pakai orang Cina katanya, orang Cina dari Cina itu untuk foto dia. Saya lihat semuanya tersenyum, tapi ingat, sejak gaun pengantin itu dilepaskan, itulah mulainya masa yang disebut pernikahan yang sebenarnya. Ya, kalau prewed masih 2-3 bulan, masih kalau suaminya, istrinya, misalnya naik motor, ada polisi tidur, dia rem saudara, sampai mati. Terus istrinya bilang gini, kok mati mas? Ya supaya kamu nggak sakit pinggang. Tuh saudara, sangat luar biasa ya sayangnya. Tapi nggak tahu kalau udah berapa tahun ya. Menurut survei setelah married, polisi tidur main diterjang aja saudara ya, nggak peduli istri sakit pinggang. Itu kenyataan praktisnya. Tapi di sini nggak ada, saya percaya ya, nggak ada yang ngaku ya. Nih terusnya kita lihat, saudara, yang paling penting adalah hubungan pernikahan antara suami istri. Ternyata hubungan pernikahan yang mesra tidak terjadi otomatis. Ya, saya dulu diberkatin. Gembala saya bilang begini, kamu kalau sudah melewati usia pernikahan lebih dari kaki meja, kamu sudah bisa mantap katanya. Kaki meja itu ada 4. Jadi di tahun-tahun pertama penuh dengan apa? Penuh dengan adaptasi. Kenapa? Karena dua-duanya dengan latar belakang yang berbeda. Saudara tahu, ada sebuah kisah kesaksian, gara-gara odol saja orang bisa cerai. Kenapa bisa cerai? Karena mempelai wanitanya, istrinya itu dari orang sederhana. Dia kalau pakai barang sangat irit dan hemat, pakai sebaiknya. Sedangkan suaminya orang kaya, itu sembarangan pakainya. Istrinya kalau pakai odol, dia dari ujung saudara, dari ujung sampai habis semua. Tapi suaminya karena odolnya bareng-bareng, main pencet dari depan kah, mau dari belakang kah, sabodo teuing. Pada satu pagi, istrinya bilang gini, Pak, pakai odol kamu harus hemat, begini caranya. Oh iya, besok hanya sama lagi. Main pencet sembarangan, udah gitu ya, nggak ditutup lagi habis pakai odolnya. Dan diletakin gitu. Istrinya udah bilang 2-3 kali, tapi nggak pernah berubah. Akhirnya jadi konflik, akhirnya di apa, saudara? Gara-gara odol bisa cerai. Ya. Hati-hati saudara, cerai itu biasanya dari hal-hal yang kecil, bukan hal-hal yang besar. Ya, nah hubungan pernikahan itu harus dibangun, ya, dan dibangunnya itu lewat sebuah proses yang sebaiknya kalau diberkati di gereja harus mengikut sertakan peran Allah di dalamnya. Kenapa demikian? Karena dengan dua latar belakang yang berbeda, seringkali egonya main masing-masing. Dan saya mengalami, ya, itu. Kenapa saudara? Karena saya waktu menikah pertama, mempunyai anak, istri saya meninggal waktu melahirkan anak pertama, di depan mata saya. Setelah hampir 5 tahun single parent,
saya married lagi dan punya anak satu lagi. Dan saya baru mengerti bahwa kalau tidak dibangun hubungan pernikahan itu, kita tidak akan sampai kepada akhirnya dengan baik. Tidak finishing well. Nah, untuk bisa membangun hubungan pernikahan, kita harus melihat ada 4 kecenderungan yang merusak sebuah keluarga. 4 hal, ini disurvei. Bukan hanya ini dari masyarakat yang pecah, ternyata ada 4 hal yang paling besar. Yang pertama, kegagalan berkomunikasi. Kedua, serangan iblis. 3, kekacauan peranan, ya, mestinya suami jadi kepala, istri jadi penolong, tetapi kadang-kadang suami jadi kaki, istri jadi kepala. Itu terbalik-balik. Ini kekacauan peranan. Padahal Tuhan sudah mengatur dengan baik di 1 Korintus 11 bahwa suami menjadi kepala. Yang keempat, kesulitan ekonomi, saudara. Apalagi zaman pandemi ini. Waktu saya survei tahun kemarin mengenai COVID, saudara, lockdown, perceraian sangat meningkat. Salah satu yang besar adalah kesulitan ekonomi. Ya, orang zaman sekarang nggak tahan kalau dia tidak menikmati kenyamanan. Ya, dia mau kawin, dia mau nyaman. Makanya sekarang, saudara, orang kalau memilih, mereka lebih memilih orang pasangannya yang mencukupi. Mana mau orang married, dia hidup susah. Pola-pola itu sudah terkontaminasi di dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Karena dunia, karena media yang melihat itu. Ya. Tetapi hari ini saya nggak akan bahas 4 ini. Ini bisa 3 hari, 12 sesi. Saya akan bicara mengenai kegagalan komunikasi yang menyebabkan sebuah pernikahan menjadi hancur, ya. Nah, saudara. Nah, komunikasi antara pria dan wanita harus berdasarkan yang pertama, tidak boleh tidak membersihkan hati nurani. Jadi suami mempunyai hati nurani yang bersih di hadapan Tuhan. Istri juga demikian. Kemarin di Menara Doa, Peter ngajak satu wanita, dia bilang begini, Pak, saya kalau komunikasi sama mertua saya Pak nggak bisa, Pak. Selalu ribut, Pak. Ternyata waktu disusurin, di dalam hati menantu perempuan ini ada sebuah kepahitan. Jadi bagaimanapun hati nurani yang kotor itu tidak menghasilkan sebuah komunikasi yang baik. Dasar komunikasi yang baik adalah pengampunan, saudara. Ya, saudara, jujur, saudara, ya. Orang kalau menyimpan dengki dan kebencian, ngomong 2 kata saja, dia bisa marah, emosi. Kenapa? Karena hati nuraninya kalau sudah menyimpan kebencian, pola pikirnya dia lihat dari kacamata kebencian selalu negatif. Walaupun mungkin orang yang membuat dia benci itu ingin melakukan perbuatan baik, selalu kacamata yang dilihat selalu negatif. Sehingga kalau orang negatif kacamatanya, seringkali di dalam hati yang luka itu melahirkan kata-kata yang melukakan orang. Tuhan Yesus bilang dalam Matius 18, bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tapi yang keluar dari mulut itu yang menajiskan. Yaitu apa? Ya, kedengkian itu, kalau saudara hatinya tergores, perkataannya pasti suka menggores orang-orang. Dan ini kalau terjadi di antara suami istri, saudara nggak akan bisa ada komunikasi yang baik. Tidur pun ada bantal di tengahnya. Kenapa? Dia bilang begini, jangan lewat dari bantal ini ya. Aku udah peringatkan tuh saudara, ya. Begitu saudara, istri juga begitu kaget. Kalau gitu, kamu juga tidak boleh lewat dari sini. Jangan pegang-pegang saya, tuh saudara. Sampai diranjang ke bawah. Ini kejadian sehari-hari. Makanya saudara, saya mau kasih tahu, Anda kalau menikah nanti, nggak tahu udah menikah belum? Kalau ada yang belum menikah, saya nggak ngerti. Kalau sudah menikah, saudara harus tahu, Anda tidak menikah dengan malaikat. Anda menikah
dengan orang yang banyak kekurangannya. Kalau saudara melihat dia dari kacamata kekurangannya terus, hati nuranimu tidak akan menjadi bersih. Ya, ada orang, saudara nih, istrinya gajinya lebih besar dari suaminya. Ya, suaminya gajinya 2 kali lipat dari suaminya. Suaminya juga pikir, waduh, istri saya lebih besar gajinya. Ya. Dia diam pertama-tama bagus-bagus, saudara. Tapi satu hari ada kesalahan kecil aja terjadi dan disimpan di dalam hati. 1 kali, 2 kali. Terus satu hari ada konflik, keluar marah. Keluarlah kata-kata yang tidak mengenakan. Apa yang mengenakan? Lu, gaji lu gedean mana sama gua, katanya itu. Wanita kalau lagi emosi, kadang-kadang susah loh, saudara. Saya ngalamin, saudara. Kalau lagi emosi itu, dia semua keluarin. Waduh, makanya saudara, ini saya mau kasih tahu, ya. Tapi di wanita di sini nggak ada baik-baik semua, ya. Saya percaya dari wajahnya kelihatan, ya. Nah, saudara, waktu dia marah, dia keluarkan kata-kata itu, suami dengar, masuk hati, tambah kesel. Akhirnya iblis pakai kata-kata yang negatif itu menjadi jurang komunikasi yang dalam. Mereka tidak bisa lagi curhat. Mereka tidak bisa lagi apa, saudara? Bicara dengan sukacita. Karena was-was terus. Nanti kalau saya ngomong, tak kesinggung, dia ngomong lagi yang nggak enak. Tuh, saudara. Itu berminggu-minggu, berbulan-bulan, saudara, jujur aja ya. Termasuk saya hamba Tuhan, istri saya kerja, gajinya lebih besar dari saya. Tapi saya punya kelebihan, saya tiap pagi datang sama Tuhan. Berdoa, minimal 2 jam pagi itu. Jam 4 pagi sampai jam 6. Waktu saya datang sama Tuhan, saya diingatkan, bersihkan hati nuranimu. Bersihkan lewat firman. Terus tiap pagi saya minta ampun sama Tuhan. Sehingga kalau misalnya kepala keluarganya pria udah bersih, istrinya belum bersih, nanti dari perkataan suami yang intim sama Tuhan menghasilkan kuasa mengubahkan. Karena tidak ada kebencian di dalam hatinya. Tuh, saudara, ya. Intinya seperti Yohanes 15, nempel sama pokok anggur. Membersihkan hati nurani. Ya. Hati nurani itu gak kelihatan, saudara. Adanya di dalam. Tapi bisa nampak dari raut wajahnya dan perkataannya. Iya benar. Saya kalau lihat nih, ada orang, wah ini pasti ada masalah nih. Kelihatan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan yang kasih tahu, bukan saya, saudara. Tapi semua di sini harus belajar membersihkan hati nurani itu dengan pengampunan demi pengampunan. Ya. Jadi hari ini kalau ada hal-hal di hati ganjel, udah kita jangan disimpan-simpan ganjelan itu. Udah ampuni aja lah, ya. Hidup masih panjang, ya. Hidup masih perlu banyak urusan, ampunin aja, ya. Nanti kalau ampunin dia mau berubah. Karena kuasa pengampunan mengubahkan orang. Tuh, saudara, ya. Yang pertama mengenai komunikasi. Yang kedua, kita harus bersekutu. Bersekutu itu menentukan komunikasi yang baik. Ya, di dalam jiwa manusia ada tiga unsur, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Nah, bersekutu ini mesti tiga-tiganya bersatu dengan pasangan kita. Yang pertama, roh. Ya, bagaimana kita bersekutu dengan suami istri di dalam roh? Adalah dengan cara membangun doa bersama atau mesbah keluarga. Ya, Ed Cole bilang begini, kalau kita intim dengan pasangan kita di dalam roh, maka akan mempengaruhi di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena Roh Kudus yang ada dalam hati kita itu menyatukan kita. Ya, jadi saudara, nih makanya nih saudara, kalau ada konflik, ya. Ada ganjelan hati orang nggak bersih, nggak bisa doa bersama loh. Nih saya contohnya nih, kalau istri saya ngomong menyakitkan atau saya ngomong menyakitkan, kita mau berdoa bersama nggak bisa. Aduh, hatinya nggak enak, saudara. Saya mesti minta maaf dulu.
sama pasangan saya. Saya ngaku, minta maaf tuh. Kuncinya apa? Ngaku dosa. Jangan nyalain pasanganmu, ya. Ngaku. Bilang gini, Mah, saya panggilnya namanya, Matt, tadi saya nggak enak lu hatinya. Saya mungkin ngomong gini, atau gimana. Terus dia ngomong tuh, kalau kita mulai dulu, terus dia ngomong, iya, saya juga gitu. Kalau gitu saya mau minta maaf, soalnya saya nggak bisa berdoa. Nggak enak hatinya, makan nggak enak. Jadi nggak usah diet, bisa kurus sendiri nanti. Akhirnya saya bilang apa? Oh iya gitu. Akhirnya kita berdoa, damai. Saudara, kalau kita ngaku dulu, nggak usah tunggu dia ngaku. Kalau tunggu dia ngaku, bisa 1 bulan, bisa 3 bulan. Kita nggak bisa berdua 3 bulan, hancur berantakan semuanya. Ya, nah kita berdoa bersama di dalam komunikasi. Ya, dan saudara tahu, kalau kita berdoa bersama, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan hadir. 2 itu bicara suami istri, 3 orang adalah anak. Ya, saya dari kecil anak saya tuh saudara, saya kumpulin dua-duanya, kita doa bareng-bareng. Terus saya bilang begini sama anak, kamu harus tahu, kakak sama adik harus saling menolong membantu. Kalau kakaknya berhasil, adiknya nggak berhasil, kakak harus tolong. Tiap hari saya ngomong sama anak saya. Ternyata saudara tahu, bersekutu itu, waktu mereka berdua di Sydney, mereka nggak pernah ribut, saling bantu, saudara. Jauh dari orang tua. Saya lihat sendiri, itu karena karya Tuhan. Ini komunikasi, kunci yang kedua adalah bersekutu. Ini roh. Yang kedua apa? Bersekutu jiwa. Bagaimana suami istri bisa bersekutu jiwa? Inilah yang disebut diskusi. Ya. Jadi komunikasi secara verbal, perkataan, ya. Nih, saya kan udah hampir 27 tahun pernikahan, ya. Kalau kita komunikasi, diskusi sama pasangan kita, jangan kamu merasa lebih pintar dari pasanganmu. Ya. Kalau kamu merasa lebih pintar, nanti akhirnya diskusi itu akan berakhir bukan dengan sukacita, tapi dengan ganjelan-ganjelan di hati. Kalau kita berdiskusi, ingat, ya, komunikasi itu adalah kita lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Saudara, ya. Nih saya mau kasih cerita kesaksian Bapak Edi Leo, Bapak pria sejati, karena saya berada di dalam gerakan itu. Satu hari dia pulang dari pelayanan. Saudara, kalau pasangan tahu nih, wah ini ada, kayaknya perasaan istrinya itu ada kurang baik. Dia udah tahu, saudara. Terus dia diam. Walaupun perutnya lapar, saudara mau makan, dia diam. Terus dia bilang, ada apa kamu hari ini? Apakah ada masalah? Dia diam aja, saudara. Wanita tuh kalau lagi marah atau kesel, dia diam aja mukanya. Suruh sediain makanan, belaga bego. Iya, makan sama lu kalau lagi kesel gitu ya. Pokoknya itu kalau lagi marah efeknya negatif terus. Itu mempengaruhi pasangan. Terus Edilia tahu, saudara, yuk kita jalan-jalan sebentar. Dia naik mobil, saudara. Kan rumahnya di Sunter Garden. Dia putar itu di Kemayoran, kan dari ujung ke ujung kan bekas bandara itu. Dia putar. Terus istrinya ngomong, saudara. Terus dari A sampai Z. Ngomong putar-putar. Ada kali 4 kali putar. Terus suaminya itu bukannya diam aja. Oh gitu ya, mah. Dia dengerin terus. Tapi ada respon. Kalau kita ngedengerin nggak ada respon, istri tahu lu, katanya. Lu nggak dengerin gua ya. Begitu. Jadi dia ada respon. Iya, mah. Aduh, bagus sekali, mah. 4 kali putaran. Kan capek juga tuh wanita kalau ngomong 4 kali putaran tuh ada bisa setengah jam itu. Ya. Terus oh gitu ya. Jadi bagaimana, mah? Ya udah beres. Bahaya tuh, saudara. Udah mukanya nggak kayak Cibinong,
Jadi dia bilang begini, kami diajarkan komunikasi yang baik, dengarkan. Tuh. Dia curhat, nggak usah dibeliin gelang permata, nggak usah dibeli makanan enak karena udah gemuk sih, kalau makan enak udah gampang gemuk lagi kan. Dengerin aja pasanganmu, kamu tinggal responnya positif. Bahaya lagi saudara. Jadi nggak usah dibawa ke dokter, nggak usah di psikiater, naik mobil berdua. Puter aja, itu kan di Kemayoran kan nggak ada masuk bayar tol, ya putar aja. Jadi jangan ngebut-ngebut, ketahuan loh. Kalau dia kesel dia ngebut, aduh jangan lah nih ngomong. Pas pulang langsung dimasakin makanan yang enak, saudara. Ya, jadi itu salah satu diskus yang baik. Saya punya pengalaman, saudara, di di Balikpapan. Suaminya adalah kerjanya di oil company, Badak Oil. Istrinya ibu rumah tangga. Masih muda, ganteng dan cantik perempuan. Waktu saya bimbing istrinya, saudara, kan saya bimbing istri-istri, saudara, sebelum diketemukan sama suami dalam pernikahan. Istrinya sharing sama saya, Pak, saya kalau ngomong sama suami saya, komunikasi, dia bilang begini, Pak, ya saya dengerin, cuman 3 poin saja. Jangan lebih 3 poin. Pak, gimana saya mau ngomong, Pak? Itu kayak khotbah dong, dikasih 3 poin saja, nggak boleh lebih. Akhirnya, dia bukannya ngomong, ya nggak bisa ngomong. Suaminya batasin 3 poin saja. Kan istrinya ibu rumah tangga. Bagaimana saya bisa komunikasi, curhat sama dia? Oh, saya baru tahu, ini kegagalan berkomunikasi. Karena suaminya memang gelarnya bagus, pendidikannya, dia bilang begini, 3 poin saja. Ya, wah, saya tegur loh suaminya. Saya yang khotbah lagi pernikahan itu. Ada suami, istri mau ngomong, dibatasin 3 poin. Ada orangnya, saudara. Akhirnya bertobat itu suami, saudara. Bertobat akhirnya minta maaf sama istrinya, saudara. Kenapa? Karena 1 hari demi 1 hari istrinya mendendam di dalam ganjelan kan. Terus dan akhirnya istrinya tidak maksimal dalam melayani suaminya. Karena ada apa? Ada hati nuraninya yang nggak beres. Diberesin. Nah, ini saudara ya. Nanti kita akan perdalam lagi. Yang ketiga, tubuh. Bersekutu komunikasi tubuh antara suami istri, ternyata Tuhan menciptakan yang namanya seks atau bersetubuh. Saudara ingat, Tuhan menciptakan seks bukan untuk disalahgunakan, tapi untuk mencurahkan kasih sayang antara suami dan istri, dan mereka menikmati bersama. Ya, jangan seks, ada seks yang egois, ada seks yang bersama-sama. Ingat saudara ini. Ya. Wanita ini yang kasihan, kalau saudara tahu, kalau orang-orang desa kasihan saudara. Suaminya mau menang sendiri termasuk dalam hubungan seks. Ya. Akhirnya istrinya tidak pernah merasakan yang namanya kenikmatan dalam seks. Padahal Tuhan ciptakan yaitu saling mengasihi itu ada 2. Nah, ini harus dibicarakan, jangan diumpet-umpetin. Karena seks itu bukan tabu, seks itu adalah salah satu pendukung kebahagiaan daripada pernikahan. Tapi saya nggak akan bahas secara detail, saudara ini. Ini nanti karena ada masalah-masalah khusus mengenai ini. Ya, ini mengenai kedua bersekutu. Yang ketiga, ternyata komunikasi itu kita harus belajar berkomunikasi yang baik. Ya, saudara, ada seorang pakar komunikasi mempunyai statement. Seni berkomunikasi bukanlah berdasarkan kemampuan berkata-kata, tetapi kemampuan untuk mendengar. Kenapa dia bikin statement ini? Dasarnya Yakobus 1 ayat 19. Saya bacakan buat saudara ya. Yakobus 1 ayat 19 bilang begini. Ini saudara harus praktekkan karena dari Tuhan langsung.
Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini tuh. Ingat saudara ya, ini prinsip komunikasi yang benar. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Saudara, ini komunikasi bukan hanya pasangan suami istri loh. Bukan buat juga untuk semua orang, majikan dan karyawan, sahabat antara sahabat. Ini berlaku semua. Tuhan bilang begini, cepat untuk mendengar, makanya saya ambil gambar yang telinganya besar, mulutnya nganga tapi nggak keluar suara. Kenapa ini? Kenapa Tuhan ciptakan dua telinga, satu mulut? Karena Tuhan tahu komunikasi yang baik adalah cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Saudara, kadang-kadang pria ini nggak sadar loh dalam pernikahan. Kalau istri ngomong, dia suka potong. Mah, dia bilang gini, Pak, saya mau curhat nih, silakan, saya dengerin. Baru ngomong 10 kalimat, oh, saya ngerti kemauan kamu. Kamu harus begini, 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 begini. Kamu ngerti gak? Ngerti. Ya udah, selesaikan. Istrinya bengong, saudara. Baru dia mau ngomong curhat 10 kalimat. Suaminya udah potong aja. Dia banyak bicara, suami. Saudara, akhirnya apa? Istri itu menjadi frigid. Nyambernya ke hubungan seks loh, saudara. Dia nggak mau melayani suaminya dengan baik. Karena dia tidak dilayani dengan baik dalam curhat. Saudara, akhirnya saudara dia ikut pemulihan perisyati, dia baru sadar. Sadarnya apa? Dia terlalu banyak berkata-kata dan juga mau menang sendiri dalam berkata-kata. Istrinya tahan berpuluh tahun. Sampai waktu saya datang, dia curhat sama saya, dia bilang begini, Pak, saya udah bosan sama pernikahan ini, udah 37 tahun. Suami saya nggak mau, ngalah mau menang sendiri. Kalau ngomong lebih banyak ngomong. Tuh saudara, hati-hati ini. Ya, memang istri kalau nggak didengerin, itu ada istilah dunia yang bilang begini, wah istri gua cerewet. Cerewet itu siapa yang salah, saudara? Saya kasih contoh begini. Satu hari, istri kan masak di dapur. Masak juga buat suami dan anak-anak. Tiba-tiba lampunya mati, saudara. Ya otomatis dong, dia kan nggak bisa naik tinggi itu. Udah gitu kan istrinya udah punya anak 2, tadinya pinggangnya 36, jadi 63, saudara. Kenapa? Karena dikerjain terus sama suaminya. Istri saya nggak marah, saudara, dikerjain. Tetapi dia kalau untuk naik-naik, dia takut. Takut jatuh, kan bahaya. Dia bilang begini, Mas, bukan Mas, Papa. Pak, ini kalau saya masak nggak kelihatan, Pak. Nanti saya takut salah taruh garam, taruh micin, tadi garam. Tolong dong, Pak, gantiin lampunya. Papanya bilang, suaminya, iya mah, nanti saya gantiin. Besok ya, sibuk. Saudara, saya mau tanya sama saudara nih. Saya mau tanya sama siapa nih? Aduh, nggak ada namanya ya. Ini yang baju biru. Ya, siapa namanya yang wanita ini? Coba buka mic-nya. Siapa yang baju biru? Siapa? Ika. Ika. Saya mau tanya sama Ita. Diganti gak besok lampu sama suaminya? Harusnya sih. Enggak, dia kan bilang gini, iya bah, besok saya mau bantu gantiin. Besok diganti gak sama suaminya? Iya. Diganti? Iya. Kamu udah married belum? Pengantin baru. Karena pengantin baru, jawabannya memang bagus sekali. Tahu saudara, waktu suaminya bilang besok diganti nggak? Enggak diganti. Enggak. Nanti coba kamu kita alamin kalau udah 3 tahun pernikahan. Kalau sekarang masih nurut terus ya, masih soalnya itu masih di dalam surga terus ya. Nah, besok enggak diganti, saudara. Kan kalau masak kan setiap hari. Jadi besok kok nggak diganti? Papa kata janji. Nggak salah, saudara. Mamanya, istrinya bilang nih, Pak, kamu janji diganti. Kok nggak diganti lampunya? Karena suami mau buru-buru kerja.
Iya mah, maaf saya lupa. Besok saya ganti. Diganti nggak besok? Nggak diganti lagi. Sampai 2 minggu nggak diganti. Saudara, itu. Kemudian istrinya orangnya ya udah nggak mau ribut. Dia suruh pembantunya beli bolang. Udah saya naik dah, biar saya takut. Dia ambil bangku, saudara. Dia naik. Karena ketinggi jingkek, saudara. Dia naik jingkek, dia putar dulu. Wah, bisa lepas nih, katanya. Yang susah tuh pasangnya. Dipasang lama-lama. Ini pinggangnya kerasa plak. Aduh, jatuh, saudara. Tahu jatuh? Pinggangnya patah. Nggak bisa bangun. Akhirnya anaknya telepon, Pak, Mama jatuh itu di dapur. Dibawa ke rumah sakit. Suaminya, istrinya itu sakit loh, pinggang kejepit aja sakit, ini patah, dibawa. Suami pulang kerja nengokin. Saudara, ini kalau menurut saudara, istrinya marah-marah gak? Marah-marah gak? Ya bisa marah, bisa juga enggak. Tapi ini, kalau di sini kelihatannya kayak kita sih, dia pasti nggak marah, baru merit sih ya. Ya. Tahu saudara, dari 2 minggu itu dia ngomong terus. Sampai suaminya bilang begini, ini istri saya cerewet juga ya, mulai cerewet sekarang nih. Kenapa dia cerewet? Karena responnya tidak baik. Dia janji mau gantiin, dia nggak ganti. Itu masalah kecil. Akhirnya dia ke rumah sakit, biayanya habis puluhan juta. Dan lama lagi, saudara. Baiknya. Jadi, saudara, belajar berkomunikasi itu, ini khusus nih saya ingetin buat pria-pria nggak tahu di sini. Siapapun engkau, kepala sekolah, kayak guru, ke pendeta, ke majelis, semuanya itu kelemahannya di mendengar. Wanita itu orang yang mau didengar. Ya. Dengerin aja, walaupun dia ngomongnya dari A sampai Z, belok lagi ke T, ke K, pusing kepala nggak apa-apa. Tahan aja. Minta kekuatan sambil berdoa sama Tuhan. Tuhan beri kekuatan, nanti hasilnya. Komunikasi itu akan menghasilkan sebuah pemulihan. Saudara, tahu gak Tuhan Yesus di sorga? Dia setiap hari dengerin doa-doa kita. Dia jarang berbicara. Kecuali saat-saat yang dibutuhkan oleh manusia. Dia mendengar setiap doa di seluruh dunia ini. Dan responnya, kalau dia mendengar, itu dia jawab doa-doa kita. Kalau Yesus komunikasi nggak beres, ngomong terus, hancur kita semua di muka bumi. Ternyata komunikasi adalah dasar kehidupan. Kehidupan hubungan pernikahan. Saudara lihat ya, kalau tanaman itu berkomunikasi dengan matahari. Coba saudara, tanaman itu diambil seminggu nggak ada matahari. Akhirnya dia nggak ada kehidupan, mati. Makanya sebuah statement yaitu sebuah kesimpulan. Komunikasi adalah dasar kehidupan. 3 hal ini yang harus dibangun. Saudara, saya mau kasih yang terakhir nih, saudara ya. Kenapa kita mesti belajar komunikasi? Karena dalam pernikahan, pria wanita dengan latar belakang yang berbeda, mereka juga punya latar belakang di dalam menafsir, berkomunikasi dengan beda. Pria selalu kalau komunikasi, dia menggunakan logika dan analisa. Kalau wanita nggak begitu, saudara. Karena perasaannya di depan, di otak depan. Kalau pria, perasaannya di otak di belakang. Pria itu di depan kepalanya jidat itu penuh dengan logika. Wanita komunikasi pakai perasaan.
Makanya saudara, pria kalau pakai logika seringkali cenderung kasar. Dia mau cepat selesai. Dan kalau nggak selesai, dia ngomongnya agak naik sedikit. Tapi wanita karena dia perasaan, dia halus, ngomongnya juga sampai nggak kedengeran. Karena saking halusnya, saudara. Ya. Dan ini beradu, pasti ada konflik kalau kita tidak mempunyai hati nurani yang bersih dan yang mengampuni dan menerima pasanganmu apa adanya. Pria maunya hal-hal praktis, cepat selesai dan sebagainya. Wanita selalu bersandar kepada hal-hal pribadi. Makanya saudara, wanita kalau belanja buat dirinya, belanja kosmetik bisa 1 jam. Ya. Suami yang nganter, ini udah pilih nih, cobain. Wah, bagus ya. Terus dia taruh tuh. Dia tanya suaminya, "Pak, bagus gak ya, Pak?" "Oh, bagus." Ya. Terus dia taruh lagi, dia pindah konter 1. Pilih lagi lipstik, tanya suaminya. Pindah lagi sampai 10 konter. Kenapa? Karena dia merasa ini buat pribadi dia. Dia mau tampil cantik. Dia tanya suaminya, tapi dia tidak, kadang-kadang nggak mengikuti suaminya. Udah sampai konter 10, akhirnya dia balik lagi konter 1. "Oh, ini ya Pak, ya bagus ya." Dia tanya lagi suaminya, akhirnya dia beli. Itu tadinya mesti kata, "Kamu kalau belanja, mestinya 10 menit udah kelar, kamu makan waktu 2 jam. Ini membuang-buang waktu." Jadi ribut ngomong gitu, saudara, suaminya. Suami ngomong gitu, istrinya begitu, nggak terima. Bisa konflik. Jadi saudara, kenapa kita harus belajar berkomunikasi yang baik? Karena latar belakang yang berbeda ini, supaya kita bisa memahami apa yang menjadi kelemahan pasangan kita dan juga kelebihan pasangan kita. Dan yang terakhir, saudara, komunikasi yang terbaik dan bagaimana belajar komunikasi yang baik, datang sama Tuhan setiap pagi. Ya, datang sama Tuhan, minta kekuatan, kemampuan berkomunikasi. Saudara, kalau saudara komunikasi mati, maka hubungan akan mati. Miscommunication menghasilkan kematian. Tapi komunikasi yang baik menghasilkan kehidupan. Ingat saudara, pernikahan kita sekali seumur hidup. Jangan sampai karena komunikasi kita melanggar dosa yang lain yang Tuhan tentukan, yaitu perceraian. Ingat ini saudara. Ya, makanya bangunlah komunikasi yang baik. Ya, ingat, wanita sebagai penolong, kalau suami itu jangan marah-marah terus, tolong juga dia, doakan dia. Laki-laki jangan egois mau menang sendiri. Ya, kita harus memahami pasangan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti mengajar mengenai komunikasi sebagai dasar kehidupan sebuah pernikahan. Kami tahu banyak kelemahan, banyak kekurangan yang kami alami, baik kami sebagai pria dan wanita. Tuhan, biarlah apa yang Tuhan berikan hikmat, nilai-nilai di dalam sebuah komunikasi ini menjadi pengetahuan yang kami praktekkan, khususnya kepada pasangan kami, Tuhan. Dan berikan kami hati yang mengampuni supaya hati kami, hati nurani kami dibersihkan oleh Tuhan. Berkati kami semua yang mendengar, baik kami yang baru married ataupun yang sudah lama married, semuanya ini berdasarkan komunikasi yang baik sehingga menjadi langgeng pernikahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.